Chapter 1426, Rebuild. Shrek Academy. Fraksi Dove berharap untuk pembangunan yang damai. Dan mereka membenci perang dan invasi. Sementara itu, faksi independen dari Shrek Academy secara alami akan memilih untuk berada di pihak mereka tanpa reservasi sedikit pun saat ini. Namun meskipun demikian, Molan tidak berani menyebutkan masalah sepenting membangun kembali Shrek kepada siapapun sebelum hari ini. Semuanya dilakukan secara diam-diam. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang tahu tujuan di balik persiapan kumpulan persediaan ini. Dia memulai jalur untuk mengirimkan persediaan segera setelah dia menerima kabar. Perjalanan di sepanjang jalan itu tidak damai. Dia sudah menerima selusin panggilan pada komunikator jiwanya. Jarak antara Heaven Door City dan alamat Shrek City sebelumnya adalah yang terpendek. Jadi fraksi Dove pasti akan menanyakan situasi spesifik setelah menerima berita. Molan menyatakan dukungannya untuk pembangunan kembali Shrek tanpa ragu sedikit pun. Ini juga sesuatu yang sebagian besar orang harapkan dari fraksi Dove. Dia tidak menyebutkan dukungan yang ditawarkan kepada Shrek dalam bentuk persediaan. Dia akan membahas itu nanti ketika semuanya sudah beres. Sementara itu, pekerjaan rekonstruksi Shrek sudah dimulai. Para siswa Akademi Shrek telah membuat persiapan yang memadai dan menerima tugas-tugas mereka sebelumnya. Masing-masing dari mereka didorong sebagai satu persatu mereka melompat ke dalam lubang untuk memulai proses pengaturan. Banyak dari persediaan sudah disiapkan. Aliran perangkat jiwa telah diperoleh dari alat penyimpanan jiwa mereka. Dan mereka memulai proses instalasi. Tentu saja, sejumlah besar alat jiwa tidak mungkin dipasok oleh Federasi. Tidak ada keraguan bahwa perangkat jiwa ini berasal dari Sekte Tang. Yali terbang ke sisi Yunming. Aku harap semua yang terjadi berjalan lancar. Yunming tersenyum. Operasi kami tertutup dan kami tidak meninggalkan jejak. Saya telah mengerahkan semua sumber daya kami dari segala sisi. Bahkan jika spirit pagoda ingin menyerang kita karena putus asa, mereka tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu singkat. Selain itu, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertindak begitu terang-terangan. Sayang sekali kita tidak memiliki pesawat ulang-alik Space Time Maha Kuasa. Itu akan membuat prosesnya lebih lancar. Yali menatapnya tajam. Apakah itu kamu atau masih dia? Ibu, ini aku, kata Tang Wulin lembut. Suatu hari, Tang Wulin memberitahu Yali tentang rencananya ketika dia bertanya tentang identitas yang ingin dia ambil ketika dia muncul. Ini karena Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianatan oleh Federasi. Jadi jelas tidak nyaman baginya untuk menganggap identitas master sekte mereka. Karena itu, ia perlu identitas lain. Mereka sudah mampu menggunakan Space Time Shuttle Maha Kuasa untuk menukar jiwa Yunming setelah mereka kembali. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara mereka dan kultus Roh Kudus. Pesawat ulang-alik ruang waktu Maha Kuasa sangat penting bagi kultus Roh Kudus. Perjanjian selesai secara pribadi. Kultus Roh Kudus bahkan telah berusaha untuk menarik Sekte Tang ke pihak mereka. Orang hanya bisa membayangkan hasil dari insiden itu ketika Roh Kudus berusaha untuk meyakinkan Douluo Asmara. Apapun masalahnya, jiwa Atlas Douluo akhirnya ada di tangan mereka. Tetapi jiwa yang mereka terima tidak lengkap. Itu hanya dapat melakukan komunikasi sederhana dalam kondisi tertentu. Mereka menemukan bahwa jiwa Atlas Douluo bisa memasuki tidur nyenyak dengan menempelkan dirinya pada tombak Dewa Atlas. Dia akan bangun sesekali ketika waktu berlalu. Yali tidak tahu kapan Yunming akan bangun dan itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan sebelumnya. Di bawah bimbingan pribadi Yunming, teknik penyamaran Tang Wulin dapat digambarkan sebagai hampir tanpa cacat. Dia bahkan bisa meniru suara, tingkah laku dan aura Yunming. Sampai-sampai Yali merasa sulit untuk membedakan di antara mereka. Bagaimanapun, basis kultivasi spiritualnya masih lebih rendah dari Tang Wulin. Dalam hal membangun kembali Shrek, apa yang bisa lebih efektif daripada banding publik Atlas Douluo? Selain itu, tidak ada cara untuk menguji keaslian identitas Atlas Douluo selain uji coba melalui pertempuran. Tang Wulin bukan satu-satunya dari Akademi Shrek karena ada juga roh suci Douluo dan Douluo terang gelap. Tidak mudah bagi seseorang untuk menyuarakan Tang Wulin. Selain elemen kejutan, tugas membangun kembali Akademi Shrek telah dimulai dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun.
Arsitek telah dipekerjakan dari Heaven Door City sebelumnya. Dan dia sudah membuat cetak biru. Ada 3 bangunan akademik utama yang dibangun untuk menggantikan yang dari Akademi Shrek asli. Hanya karena perubahan di Danau Dewa Laut maka beberapa perubahan kecil dilakukan pada rencana tersebut. Pada saat yang sama, tugas paling penting sekarang adalah membuat perisai radiasi. Judul Douluo mampu menekan aura kehancuran dalam kisaran tertentu untuk jangka waktu singkat dengan mengandalkan basis budidayanya. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Hanya melalui perlindungan sirkuit jiwa bahwa seseorang akan tetap tidak terpengaruh oleh Danau Dewa Laut. Tentu saja, Akademi Shrek tidak dapat dibangun kembali di tempat lain. Itu hanya bisa dibangun di tempat ini, di tepi Danau Dewa Laut. Tampaknya situasinya tenang dan sunyi. Pada kenyataannya, Tang Wulin telah berkonsultasi dengan Sekte Tang dan kepemimpinan dari Akademi Shrek beberapa kali untuk merapikan seluruh rencana sebelum menyelesaikannya. Siswa Shrek Academy sedang menyiapkan perisai pelindung saat ini. Sekembalinya Tang Wulin, ia pergi untuk memeriksa Life Seed sekaligus. Life Seed tidak tumbuh dengan baik, karena kemajuannya sangat lambat karena efek dari aura kehancuran. Di antara persediaan yang dibeli Tang Wulin dari Star Luo Empire adalah jenis kristal yang diisi dengan kekuatan hidup. Meskipun itu memiliki efek pada Life Seed, itu tidak memadai. Bagaimanapun, pertumbuhan Life Seed membutuhkan kekuatan hidup dalam jumlah besar. Life Seed telah menetralkan energi perusak selama lebih dari setahun, mengurangi energi perusak di dalam Danau Dewa Laut sebesar 50%. Meski begitu, ini sudah batasnya. Kecuali jika bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan hidup, situasinya akan memburuk. Selain itu, bahkan ada kemungkinan bahwa benih kehidupan akan layu jika ini bertahan terlalu lama. Tang Wulin telah bertanya pada Life Seed apakah itu bisa tumbuh di tempat lain. Tetapi jawabannya negatif. Life Seed memberitahunya bahwa selalu ada jalan dan energi penghancuran juga merupakan bentuk energi. Ketika kekuatan hidupnya telah melampaui energi penghancur, ia mampu memberi makan dirinya sendiri dengan energi penghancur. Sejumlah besar energi akan memungkinkannya mencapai puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan demikian, setelah pertimbangan yang cermat, Tang Wulin membuat keputusan untuk berkunjung ke hutan bintang besar Dou secara pribadi ketika proses pembangunan kembali Akademi Shrek telah mencapai tingkat tertentu. Dia akan melihat wilayah inti dalam mencari jejak kristal kehidupan. Mengingat tingkat kemampuannya telah mencapai, dia merasa agak percaya diri. Selain itu, dia memiliki teman-temannya di sisinya. Jadi sepertinya keselamatannya tidak akan menjadi masalah besar. Dia menyebarkan kekuatan spiritualnya ke kejauhan. Tang Wulin bisa merasakan tempat yang sangat jauh melalui penggunaan kekuatan spiritual domain rohnya. Dia mampu memproyeksikan suaranya sebelumnya tidak hanya dengan bergantung pada kekuatannya sendiri tetapi juga Yun. Yunming akan mengambil bagian secara pribadi untuk sesuatu yang sama pentingnya dengan membangun kembali Shrek tidak peduli seberapa lelahnya dia. Kekuatan spiritual dalam jiwa Yunming dikombinasikan dengan kekuatan Tang Wulin untuk menghasilkan efek yang mengejutkan. Tang Wulin bahkan bisa merasakan bahwa daerah sekitarnya telah dimata-matai oleh orang lain setidaknya puluhan kali. Namun, orang-orang ini tidak berani bergerak terburu-buru saat melihat Tang Wulin. Jelas bahwa identitas Atlas Douluo memiliki efek yang cukup pada saat itu. Setidaknya, itu cukup membingungkan semua mata-mata sehingga mereka tidak bisa mengkonfirmasi apakah Atlas Douluo benar-benar telah dibangkitkan. Bahkan Roh Kudus Cult merasa bingung dengan masalah ini. Ini karena mereka baru saja mengembalikan jiwa Yunming baru-baru ini. Dan Akademi Shrek memiliki guru jiwa tipe pemulihan terbesar di benua ini. Roh Suci Douluo Yali, yang baru-baru ini maju ke peringkat batas Douluo. Setidaknya, pemujaan Roh Kudus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah Yali memanfaatkan jiwa Yunming untuk membangkitkannya. Meskipun kemungkinannya kecil, tidak pernah ada limit Douluo tipe pemulihan sejak zaman kuno. Mengingat itu, siapa yang bisa membuat penilaian yang akurat tentang masalah ini? Jika itu bukan sesuatu yang penting untuk rencana masa depan mereka sebagai pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa, Sekte Roh Kudus tidak akan pernah memberi jiwa Yunming sebagai gantinya. Orang-orang dari bawah sedang bersiap-siap untuk menyiapkan segalanya.
Seragam Akademi Shrek sekali lagi muncul dan lebih dari 1.000 orang keluar dari Danau Dewa Laut. Namun, mereka tidak semua siswa Akademi Shrek karena kebanyakan dari mereka adalah murid Tang Sekte dan arsitek berprestasi. Mereka dibawa ke sini secara khusus untuk membantu membangun kembali Akademi Shrek. Rencana yang dibuat oleh Tang Wulin dengan Shrek Academy dan personil berpangkat lebih tinggi dari Tang Sekte mengutamakan kecepatan. Mereka akan bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan fondasi akademi sehingga mereka bisa memasang meja besar dengan tulisan Shrek terlebih dahulu dan menangkap semua orang yang lengah. Bahkan jika fondasi diletakkan sangat lemah, ini setidaknya akan menjadi seruan nyaring. Mereka ingin membiarkan seluruh benua tahu bahwa Shrek Academy masih ada dan akan dibangun kembali. Tang Wulin secara akurat memperkirakan bahwa tidak ada orang lain yang mampu menghentikan Shrek agar tidak dibangun kembali pada saat ini. Bahkan, dia menunjukkan situs itu kepada Ying Ying dan Yaping dengan sengaja supaya mereka bisa menyebarkan informasi sesegera mungkin. Fraksi Dove tidak akan berusaha keras untuk bekerja bersama mereka. Semua kerahasiaan dari sebelumnya dihilangkan. Dengan kepemimpinan Molan, berita itu sudah menyebar melalui kekuatan media yang dikendalikan oleh Fraksi Dove. Mereka ingin mengejutkan seluruh benua dengan pengumuman ini. Chapter 1427, Yunming is still alive. Rekonstruksi Shrek menandakan bahwa ada tingkat perubahan tertentu yang pasti terjadi di seluruh benua. Bencana besar sebelumnya telah meninggalkan terlalu banyak kesedihan dan penderitaan. Pembangunan kembali Shrek sekarang akan pertama-tama memengaruhi keluarga semua siswanya yang telah hilang untuk waktu yang lama. Sama seperti Yaping, setiap anggota keluarga tunggal dari siswa Akademi Shrek mengalami penderitaan karena kehilangan kerabat tercinta. Belajar bahwa anggota keluarga itu masih hidup tentu akan menjadi kejutan bagi orang-orang ini. Guru Shrek Academy menggunakan hidup mereka untuk melindungi para siswa sehingga mereka bisa hidup. Ini adalah propaganda paling penting yang diambil oleh Fraksi Dove untuk menghasilkan efek yang sangat mengesankan pada kebangkitan dan rekonstruksi Shrek. Mata Tang Wulin berangsur-angsur basah saat dia melihat murid-murid Tang Sekte dan murid-murid Akademi Shrek yang sibuk di tanah di bawah. Dia berpikir tentang bagaimana mereka menjauhkan diri dari kesedihan yang ekstrim ketika Shrek dihancurkan ketika mereka menuju ke semua jenis tentara untuk melindungi pelompat akademi. Pada saat ini, Shrek akhirnya memulai rekonstruksi. Meskipun jalan di depannya pasti dipenuhi dengan ketangguhan yang tak tertandingi, dia pasti akan memulai itu. Selain itu, dia akan melakukan segala daya untuk melindungi akademi sehingga tidak akan dirugikan lagi. Sama seperti bagaimana para guru sebelumnya melindungi para siswa. Wajah-wajah yang akrab muncul di benaknya. Dia ingat kegigihan Silver Moon Douluo Penatua Kai, guru besarnya Scarlet Dragon Douluo dan gurunya Blazing Dragon Douluo. Harapan dan doa tulus untuk dirinya sendiri. Para guru dan senior yang sudah akrab itu sudah pergi. Namun, para siswa hidup dan mereka melestarikan tindikan Shrek. Mereka semua secara pribadi menyaksikan bagaimana para guru melindungi mereka dengan kehidupan mereka saat itu. Selama bertahun-tahun, bisakah para siswa ini tidak kehilangan keluarga mereka? Tidak bisakah mereka merindukan saudara mereka? Tentu saja tidak. Namun, tidak satu pun siswa Akademi Shrek pergi dengan terburu-buru. Agar tidak membocorkan rahasia Shrek, mereka menekan kerinduan mereka untuk anggota keluarga mereka dan mengepalkan gigi mereka untuk mendorong melalui. Ini karena mereka punya ide di benak mereka selama ini. Mereka mengerti bahwa hidup mereka diberikan oleh Shrek dan mereka akan mati dalam bencana besar sebelumnya jika bukan karena pengorbanan guru mereka. Ada begitu banyak judul Douluo di antara para guru. Jika mereka berniat pergi, tingkat kelangsungan hidup mereka akan sangat tinggi juga. Namun, tidak ada guru yang melakukannya. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk membeli waktu bagi para siswa dan membakar hidup mereka untuk melestarikan sumbu untuk Shrek. Sebagai hasilnya, semangat pengorbanan diri yang sama tertanam dalam di hati para siswa ini. Hanya ada satu gagasan di kedalaman hati mereka. Kehidupan mereka sudah menjadi milik Shrek sejak awal bencana besar itu. Kemuliaan Shrek adalah kemuliaan mereka. Sementara kelangsungan hidup Shrek adalah kelangsungan hidup mereka. Jadi, semua orang mematuhi disiplin. Terlepas dari temperamen mereka dan tidak peduli seberapa besar mereka merindukan saudara mereka. Mereka tetap bertahan.
Tujuannya adalah untuk menunggu kedatangan hari ini juga. Akhirnya mereka bisa sekali lagi melihat cahaya hari. Shrek juga akhirnya melihat cahaya hari lagi. Berita tentang rekonstruksi Shrek telah menyebar ke seluruh Federasi Douluo seperti api dalam waktu singkat 1 jam. Munculnya berita ini bahkan telah menutupi berita tentang jatuhnya armada federal. Di markas Spirit Pagoda. Apa? Tepuk. Qiangu Dongfeng menjatuhkan dan menghancurkan cangkir kesayangannya. Dia kehilangan kata-kata karena shock. Yunming masih hidup. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dia tidak bisa mempercayai berita ini sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Qiangu Dongfeng adalah generasi yang sama dengan Atlas Douluo. Keduanya hampir terkenal pada era yang sama. Namun, ia merasakan suatu bentuk penindasan yang dalam justru karena ia berasal dari generasi yang sama dengan Atlas Douluo. Dari awal sampai akhir, tidak ada cara dia bisa mengejar jejak Atlas Douluo. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam budidaya. Bahkan setelah kenaikannya yang berhasil menjadi limit Douluo, dia masih sangat menyadari perbedaan besar antara Yunming dan dirinya sendiri. Yunming telah jatuh selama bencana besar. Itu sangat melegakan bagi pembangkit tenaga listrik di luar waktu mereka seperti mereka. Rasanya seperti gunung besar telah dihapus dari bagian atas kepala mereka. Hampir setiap orang dari pangkatnya memiliki perasaan ini termasuk Douluo Laut Tanpa Batas. Jika tidak ada Yunming, maka tidak ada seorang pun yang berdiri di puncak dunia ini lagi. Bahkan seseorang yang sombong seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tidak pernah benar-benar menantang Yunming sebelumnya karena mereka semua sangat menyadari prestasi Yunming. Untungnya, dia meninggal dalam pertempuran selama bencana sehingga bahkan jiwanya dilucuti oleh kultus Roh Kudus. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan hidup kembali? Jika Atlas Douluo benar-benar masih hidup, lalu siapa yang bisa membangkitkan Shrek? Napas Qiangu Dongfeng terdengar terburu-buru saat dia melambaikan tangannya yang besar. Kamu harus pergi dulu. Orang di depannya tepatnya adalah judul Douluo yang ketakutan karena akalnya di Akademi Shrek. Ya. Qiangu Dongfeng berusaha menenangkan dirinya dengan usaha keras. Dia menekan tombol yang terletak di mejanya. Lapisan perisai isolasi paling canggih dalam teknologi benua naik di sekitar kamarnya. Itu mampu mengisolasi setiap suara dan getaran. Dia mendapatkan komunikator jiwa dari laci tersembunyi di bawah meja dan memutar nomor yang panjang. Mengapa kamu memanggilku saat ini? Sebuah suara serak terdengar di ujung lain dari komunikator. Kamu berutang penjelasan padaku. Mengapa Yunming masih hidup? Qiangu Dongfeng bertanya dengan suara yang dalam sambil menekan amarahnya. Apa? Suara di ujung lainnya berubah nada tinggi dalam sepersekian detik. Itu tidak mungkin. Mustahil baginya untuk tetap hidup. Dia sudah mati. Akulah yang membunuhnya dengan tanganku. Saya tidak meninggalkan tulang atau mayat dan bahkan jiwanya dilucuti oleh kami. Bahkan luka yang saya derita untuk membunuhnya belum pulih. Kaisar Hantu. Aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Saya hanya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa dia masih hidup. Selain itu, ada sejumlah besar orang-orang Akademi Shrek yang muncul selain dia. Setidaknya, baik dia dan Roh Kudus Douluo masih hidup. Bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda sendiri? Suara di ujung satunya lagi tenang. Saya sadar bahwa Yali masih hidup karena Yunming yang berjuang sekuat tenaga untuk melindunginya. Saya terluka parah dalam pertempuran itu. Sebanyak 7 judul Douluo telah jatuh dari sisiku untuk melengkapi kekuatanku dan kekuatan peledak amunisi ruh tetap milik God Killer agar kami bisa membunuh Yunming. Tidak mungkin bagi Yunming untuk tetap hidup. Kita semua adalah limit Douluo Rank, jadi kita secara alami menyadari situasi yang akan mengakibatkan kematian limit Douluo. Jadi kamu memberitahuku bahwa orang di Shrek Academy sebenarnya adalah penipu. Lalu bagaimana dengan jiwanya? Apakah masih di tangan Anda? Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suara di ujung lain dari komunikator itu menjadi tenang. Hah. Semburan firasat buruk muncul di hati Qiangu Dongfeng. Suara hantu kaisar berubah dalam. Qiangu, ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Jiwa Yunming sudah tidak ada lagi. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya karena kami berpikir bahwa jiwanya tidak mungkin melakukan hal lain.
Jiwanya hancur berkeping-keping oleh kuku pemburu 9 jiwa. Hanya jiwanya yang tersisa. Selain itu, ada beberapa luka dalam yang sangat parah juga. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi Yali tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menyembuhkan kemampuan jiwa. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika jiwanya berangsur-angsur menghilang. Apa yang kamu katakan? Kemarahan Qiangu Dongfeng langsung meningkat ke tertinggi. Anda mengembalikan jiwa Yunming kepada mereka. Mengapa? Katakan mengapa? Kaisar Hantu berbicara dengan dingin. Sebuah kesalahan mengakibatkan pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa kami dibawa pergi oleh Sekte Tang. Katakan padaku, bagaimana itu bisa terjadi? Qiangu Dongfeng merasa putus asa setelah mendengarkan kata-kata pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa. Kamu, Kaisar Hantu berkata, saya pikir Anda tidak perlu gelisah. Yunming tidak mungkin dibangkitkan. Anda harus tahu sejauh mana kekuatan kuku saya yang mengejar 9 hantu jiwa. Saya benar-benar mampu membunuh Yunming dengan mengandalkan itu. Kalau bukan karena permintaan Phoenix kegelapan sebesar-besarnya untuk tidak memiliki ledakan lengkap kekuatan saya di jiwanya. Jiwanya akan tersebar dan tersebar. Dia tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Bahkan seorang dewa tidak dapat memiliki kemampuan itu. Ini tentu saja pertunjukan palsu yang diajukan oleh Shrek Academy. Chapter 1428, Here Comes the Troublemaker. Qiangu Dongfeng dengan marah berkata, lalu ada apa dengan siswa-siswa Akademi Shrek itu? Apakah Anda tahu seberapa besar harga yang kami bayarkan untuk mendapatkan amunisi Soul tetap peringkat God Killer? Mengapa kamu tidak memotong gulma dan menghilangkan akarnya? Kaisar Hantu dengan dingin menjawab, itu karena ada kesalahan dalam informasi yang Anda berikan kepada kami. Shrek pasti memiliki tempat berteduh di suatu tempat. Dan itu ada di tempat yang tidak pernah kita sadari sejak awal. Karena kehancuran kota Shrek saat itu, ada sejumlah besar jiwa yang mati naik ke langit. Kami tidak punya cara untuk mengatakan apakah semua siswa Akademi Shrek dimasukkan. Namun, setidaknya kita bisa memastikan bahwa ada lebih dari 15 judul Douluos yang jiwanya telah meninggalkan tubuh mereka dan diambil oleh kita. Seharusnya tidak banyak pejabat tinggi Shrek yang selamat. Mereka hanya sekelompok siswa. Mengapa Anda begitu peduli tentang mereka? Kita bisa dengan mudah membunuh mereka. Omong kosong *T. Untuk apa Anda mengambil Shrek? Pengaruhnya yang tak terlihat di benua ini bahkan lebih besar dari kita. Siapa yang tahu berapa banyak elit yang berasal dari Shrek? Sekarang mereka membangun kembali. Mereka akan memiliki banyak pengikut setelah mereka berhasil. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Kaisar Hantu dengan datar bertanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Emosi Qiangu Dongfeng secara bertahap menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu orang yang tangguh di generasi ini. Saya pribadi akan menyelidiki kebenaran tentang Shrek. Buat persiapan Anda. Aku ingin kalian benar-benar menghancurkan Akademi Shrek yang dibangun kembali. Tidak peduli biayanya. Saya tidak peduli berapa banyak dari mereka yang masih hidup. Bunuh mereka semua dan jangan biarkan ada yang selamat. Kita tidak bisa membiarkan Shrek bangkit kembali. Hehe. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Tanya Kaisar Hantu. Kamu, jangan lupa tentang perjanjian kemitraan kita. Kata Qiangu Dongfeng sengit. Persetujuan. Bagaimana dengan perang? Di mana perang yang Anda janjikan? Di mana jutaan tahun jiwa? Di mana mereka? Pagoda roh Anda bahkan tidak bisa menangani Sekte Master Tang Sekte Muda yang baru diangkat. Itulah yang menyebabkan rencana kami digagalkan dan ditunda proyek kami dengan banyak. Anda memiliki keberanian untuk berbicara kepada saya tentang kesepakatan. Qiangu Dongfeng balas. Apakah kamu pikir aku ingin itu terjadi? Siapa yang tahu bahwa Tang Sekte akan bergerak seperti itu? Tapi mereka sekarang organisasi pengkhianat. Segera. Saya akan mendesak parlemen untuk memulai kembali perang. Kali ini, Douluo Laut Tanpa Batas adalah komandan tertinggi pasukan dan kami tidak bisa mengendalikannya. Lain kali, saya akan mencoba untuk memilih seseorang yang dapat kita kontrol langsung. Kaisar Hantu, Anda harus tahu bahwa jika Shrek dipulihkan ke kejayaannya sebelumnya, itu juga tidak berarti baik bagi Anda. Apakah Anda bersedia hanya menonton saat mereka memulihkan diri? Ghost Emperor terdiam sesaat.
Dia terdiam beberapa lama dan berkata, karena Shrek memilih untuk membangun kembali dirinya sendiri pada saat ini. Pasti ada lebih dari apa yang terlihat oleh mata. Kekuatan yang dimiliki Shrek. Kita harus memeriksa apakah Yunming benar-benar hidup kembali. Di samping Yunming, kekuatan mereka yang lain juga tidak lemah. Shrek dan Tang Sekte berasal dari cabang yang sama. Cao Dezi dan Zhang Xin masih ada. Dan mereka pasti akan mendukung pembangunan kembali Shrek. Niat membunuh melintas melewati mata Qiangu Dongfeng. Bukankah pengembangan obatnya berhasil? Bisakah kita meminta lelaki tua itu untuk bergerak dan mencapai semua tujuan kita dalam satu gerakan? Jika kita dapat sepenuhnya menghapus Shrek dan pejabat tinggi di Tangsek, tidak ada yang akan bisa menghentikan kita dari menjalankan rencana kita lagi. Kaisar Hantu berkata, saya harus memikirkannya. Tunggu sampai Anda mendengar dari saya. Anda harus menyelidiki kebenaran tentang Shrek terlebih dahulu sebelum kami melakukan sesuatu. Kita harus memperlambat pembangunan mereka sebanyak mungkin. Baik, tidak peduli apa. Kami tidak bisa membiarkan Shrek dibangun kembali dengan sukses, kata Qiangu Dongfeng dengan suara berat. Dia telah mempertaruhkan namanya sendiri, mengambil risiko besar, mengorbankan nyawa di kota Shrek, dan akhirnya menghapus Akademi Shrek dan menghancurkan markas Tang Sekte. Ini adalah bagaimana spirit pagoda menikmati statusnya yang tinggi di benua ini hari ini. Dia tidak ingin melihat Akademi Shrek dibangun kembali. Jika mereka berhasil membangunnya kembali, maka banyak hal yang telah dia lakukan sebelumnya tidak akan ada artinya. Danau Dewa Laut. Truk-truk kargo besar berhenti di dekat tempat Shrek Academy akan dibangun kembali. Molan adalah yang pertama turun dari truk. Dia melihat ke lubang yang jauh dan orang-orang yang sibuk di dalamnya. Wajahnya yang cantik menunjukkan tanda-tanda kenyamanan. Dia melihat Roh Kudus Douluo Yali yang berdiri di udara. Tentu, Yali melihatnya juga dan melayang ke sisi Molan. Yang mulia, Molan dengan hormat memberi hormat kepada Yali. Roh Kudus Douluo dapat dianggap sebagai penyelamatnya. Dia sangat menghormati orang ini. Yali tersenyum tipis. Kamu telah bekerja keras. The Heaven Door City telah banyak membantu dalam pembangunan kembali Shrek. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kami akan memberikan semuanya, jawab Molan tanpa ragu. Aku sudah mengirim berita. Semua media besar seharusnya sudah menerima informasi sekarang. Saya pikir banyak dari mereka yang bergegas ke sini ketika kita berbicara. Segalanya akan menjadi semarak di sini segera. Yali tersenyum datar. Aku bisa membayangkan bahwa akan ada banyak yang tidak ingin melihat Shrek kita dibangun kembali. Namun, saya pikir ada banyak juga yang ingin melihat pemulihannya. Ya, Shrek pasti akan bersinar dengan gemilang lagi. Yang mulia, saya akan pergi untuk mengawasi bongkar muat barang. Selain barang-barang materi, saya juga membawa 300 pandai besi dari berbagai perdagangan dengan saya. Mereka semua adalah personel elit yang saya pilih dari tim pembangunan kembali Heaven Door City. Dengan mereka di sini, saya percaya bahwa Shrek dapat dibangun kembali lebih cepat. Baiklah. Yali mengangguk sambil tersenyum. Molan berbalik dan pergi bekerja. Setiap truk pengangkut membawa 30 ton barang-barang material. Ini termasuk berbagai bahan dasar dan semua jenis perangkat jiwa yang mendukung. Menurut rencana Akademi Shrek, 3 blok pengajaran akan dibangun kembali terlebih dahulu. Kemudian, dengan mereka sebagai pusat, mereka akan memperluas diri di sepanjang tepi Sigat Lake. Mereka perlahan akan mengembalikan area fungsional yang dulu dimiliki Shrek Academy. Dalam hal keuangan, Akademi Shrek didukung oleh Sekte Tang. Tidak akan ada masalah untuk beberapa waktu. Pada saat yang sama, mereka telah mengumpulkan sejumlah kekayaan di dalam tempat penampungan Shrek. Kekayaan ini bukan hanya uang. Ada jauh lebih banyak artikel penting seperti buku-buku tebal kuno dan teks rahasia. Ini adalah harta paling berharga dari Akademi Shrek. Mereka adalah rahasianya yang tersembunyi. Pekerjaan pertama untuk pandai besi yang dibawa Molan adalah menumpuk. Mereka memiliki peta di tangan mereka. Berbekal pakaian anti radiasi, mereka mulai mendorong tumpukan ke tanah di pinggiran menurut peta. Tumpukan logam akan didorong ke tanah setiap 30 meter. Kemudian, mereka akan terhubung dengan kawat jaring untuk membentuk batas yang memisahkan lahan akademi dengan dunia luar.
Kecepatan 300 pasang tangan bekerja bersama sangat cepat. Karya-karya menciptakan batas di pinggiran danau Dewa Laut berlanjut dengan lancar. Tidak ada keraguan bahwa bentuk isolasi seperti itu kasar. Tetapi ada manfaatnya. Dan itu berfungsi sebagai pertunjukan kepemilikan. Berhenti. Semuanya berhenti. Siapa yang memberimu izin untuk membangun sesuatu di sekitar sini? Apa yang kamu lakukan? Selusin mobil polisi tiba di lokasi pembangunan di tengah sirene mereka yang menggelegar. Sekelompok tentara turun dengan senapan serbu di tangan mereka. Mereka menghentikan pekerja yang sedang melakukan konstruksi. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Siapa yang memberi Anda perintah untuk membangun di sini? Tidak jauh dari tempat konfrontasi. Xie sedang sibuk sendiri di situs di mana Akademi Shrek akan dibangun kembali. Dia mengangkat kepalanya dan seringai muncul di wajahnya. Mereka di sini. Mereka mengharapkan masalah. Tetapi mereka masih sedikit terkejut ketika itu datang begitu cepat. Xie berjalan menghampiri mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Ini tempat kami. Tanah itu milik kami. Apa yang salah dengan membangun satu atau dua struktur di atasnya? Prajurit terkemuka memiliki lencana kapten di bahunya. Dia dengan angkuh berkata, ini sudah terdaftar sebagai tanah terlarang oleh negara. Ada radiasi destruktif di sini dan tidak cocok untuk populasi manusia. Tidak ada yang bisa membangun apapun di sini. Hentikan apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau tidak, kita harus menggunakan kekerasan. Xie terkekeh. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan menyerahkannya kepadanya. Kapten, apakah ini caramu berbicara dengan perwira atasan? Kapten tertegun. Dia menerima buku catatan kecil itu. Dia sangat akrab dengan item ini. Ada nama sederhana untuk itu. Ide militer. Ide militer Xie berwarna biru dengan 2 bintang. Artinya jelas. Dia adalah Letnan Kolonel. Chapter 1429, Short Message. Ide petugas lapangan berwarna biru dengan lambang pangkat mereka di sampul. Ketika dibuka, detail mereka akan tercantum di dalam. Serta chip elektronik untuk memfasilitasi verifikasi identitas. Karena Shrek 7 Monsters telah mendaftar di ketentaraan sebelumnya. Mereka semua memiliki posisi militer sendiri. Secara relatif, kemajuan Xie lebih lambat. Tetapi dia masih berhasil membuat dirinya dipromosikan menjadi letnan kolonel. Ekspresi sang kapten langsung membeku. Dia dengan cepat membuka buklet dan memandang Xie. Nomor seri unit milik Xie tertulis di dalamnya. Yang juga termasuk departemen dan perannya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang letnan kolonel asli. Mengikuti perintah adalah hal terpenting dalam militer. Para perwira junior harus mendengarkan perintah dari atasan mereka. Perbedaan terbesar antara militer dan politik adalah bahwa jika seorang perwira junior berperang melawan seorang perwira senior, perwira senior tersebut memiliki kekuatan untuk menghukum perwira junior tersebut selama perang. Bahkan menembak mati perwira junior yang tidak taat itu bisa dibenarkan. Seorang letnan kolonel dan seorang kapten berbeda berdasarkan 2 peringkat. Pangkat yang lebih tinggi akan cukup untuk memerintahnya di atas perwira junior lainnya. Biarkan selisih ini selebar ini. Selamat siang, perwira senior. Meskipun kapten datang ke sini atas perintah. Dia berdiri diam dan memberi hormat seorang perwira senior tanpa ragu-ragu. Xie mengambil ID-nya dan tetap tenang saat dia menangani masalah mendesak. Dia berkata, pertama, kami memiliki hak untuk memanfaatkan sebidang tanah ini di sini. Hukum federal menyatakan bahwa kepemilikan pribadi sipil dilindungi dan tidak ada yang dapat merampasnya. Kedua, semua pekerja kami telah mengambil tindakan perlindungan yang ketat, sehingga tidak akan ada masalah keamanan. Anda bisa kembali sekarang. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, kirim petugas dengan pangkat lebih tinggi. Kalau tidak, jangan repot-repot datang. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya seolah mengejar lalat. Dia berbalik dan berjalan kembali ke lokasi pembangunan. Kapten berdiri di sana sejenak, tertegun. Dia memasang ekspresi bingung karena dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Namun, pria yang berhadapan dengannya memiliki pangkat militer asli. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan jika dia melaksanakan perintahnya dengan paksa.
Apa yang akan menghentikan pria ini menembaknya hingga mati dengan alasan dia melawan petugas senior? Juga, kapten ini tahu betul jenis orang yang melakukan pembangunan kembali Shrek. Bahkan jika dia ingin menaklukkan mereka dengan kekuatan militer, dia pertama-tama harus memastikan bahwa mereka cukup kuat. Dia datang ke sana untuk memicu konflik. Tetapi logika telah menghentikannya. Kehadiran perwira senior mengubah segalanya. Dia tidak berani memprovokasi dia dengan sengaja. Ayo pergi. Saat dia melihat para prajurit pergi dengan langkah kaki yang berat, Su Xiaoyan tidak bisa tidak memberikan jempol besar pada Xie Xie. Tidak buruk. Saya tidak berharap Anda memilikinya di dalam diri Anda. Melihat betapa bodohnya Anda biasanya bertindak. Anda berbicara dengan fakta dan alasan. Otot wajah Xie Xie berkedut. Apakah kamu memuji saya? Kamu bisa mengatakan itu, kata Yue Zhengyu dengan santai. Yang lain sibuk. Sebagai Shrek Seven Monsters, mereka semua harus terlibat secara pribadi dalam proses membangun kembali Shrek. Semua orang harus melakukan bagian mereka untuk membantu akademi. Tang Wulin juga ada di sana. Mengenakan penyamaran sederhana. Dia tersenyum datar dan berkata, ini baru permulaan. Biarkan mereka datang sebanyak yang mereka suka. Kita akan lihat pangkat apa yang akan mereka kirim selanjutnya. Kami akan memikirkan bagaimana menghadapinya ketika saatnya tiba. Xie Xie berkata sambil tersenyum. Kami telah menandai tanah kami tepat sesuai dengan akta judul akademi. Kami pertama-tama akan memagari bagian tanah kami untuk menyatakan kepemilikan kami. Beberapa orang dari spirit pagoda yang ditakuti sebelumnya cukup toleran. Begitu. Mereka belum menunjukkan diri sampai sekarang. Yuanen Yehui mendengus dan berkata, bukannya mereka tidak ingin menunjukkan wajah mereka. Tetapi mereka tidak punya alasan untuk menunjukkan wajah mereka. 1 jam kemudian, ulah. 1 jam kemudian, sirene yang memekakkan telinga datang lagi. Seperti yang terakhir kali. Itu menandakan kedatangan selusin mobil. Kali ini, seorang letnan kolonel yang tampak mengesankan turun dari mobil. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki pandangan tegas. Kapten yang ada di sana sebelum membuntuti di belakangnya. Mengikuti setiap langkah yang diambil oleh perwira seniornya. Di mana orang yang bertanggung jawab? Tanya letnan kolonel dengan suara nyaring. Aku di sini. Dengan surai emasnya yang mengalir. Yue Zhengyu berjalan menghampirinya dengan seragam akademi Shreknya. Hah? Bukan kamu sebelum ini? Kapten itu sedikit terkejut. Yue Zhengyu memelototinya dan berkata, sudah cukup bagimu untuk tahu bahwa ini aku sekarang. Kenapa kamu di sini lagi? Apakah Anda tidak menerima pesan itu terakhir kali? Letnan Kolonel berkata dengan suara yang dalam. Pertama, area ini terlarang. Karena keadaan unik. Federasi memiliki hak untuk mengambil yurisdiksi sementara atas tanah ini untuk keselamatan rakyat. Anda telah mengembangkan tanah ini tanpa izin. Dan itu melanggar hukum. Kedua, bukti apa yang Anda miliki bahwa sebidang tanah ini milik Anda? Yue Zhengyu menjawab dengan datar. Kami memiliki akta judul. Saat ia mengatakan ini, ia mengeluarkan dokumen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Letnan Kolonel. Akta jabatan itu tampak kuno. Jelas bahwa itu sudah ada selama beberapa waktu. Dan perkamen itu dibuat dari kulit kambing. Petugas melihat pada akta judul. Ada peta yang digambar di atasnya dan ada juga cap khusus. Meski sudah tua, kata-katanya masih bisa dibaca. Sejak zaman kuno, daerah ini telah menjadi milik Akademi Shrek. Seperti sekarang. Kami sekarang membangun kembali rumah kami di tanah kami sendiri. Selain itu, kami akan secara bertahap menangani masalah radiasi di sini. Saya pikir identitas kami dapat diverifikasi dengan akta judul itu. Bukan. Adapun prosedur pengembangan Anda. Shrek berada di tanah independen dan kami memiliki otonomi. Ini juga sudah seperti itu sejak zaman kuno. Tidak pernah ada kebutuhan untuk mendapatkan izin dari federasi. Jadi, kamu bisa pergi sekarang. Letnan Kolonel tiba-tiba tersenyum. Senyumnya agak aneh. Kami melambaikan akta judul di tangannya. Kamu mencoba membuktikan bahwa kamu berhak atas tanah ini dengan benda ini. Ya. Itu tidak ada sekarang. Sebuah bola api tiba-tiba bangkit dari tangannya dan akta gelar langsung menjadi abu. Ekspresi Yue Zhengyu berubah drastis.
Bahkan siswa Akademi Shrek yang bekerja di kejauhan menghentikan apa yang mereka lakukan. Di mobil polisi dan lebih jauh, selusin kamera dilatih di tempat ini. Mereka sedang menunggu Shrek untuk membalas. Opini publik selalu menjadi sesuatu yang diciptakan. Begitu Shrek menyerang para prajurit, media akan memiliki banyak bahan untuk ditulis. Konflik akan menjadi lebih bermusuhan ketika diberi panduan yang tepat. Militer juga akan terlibat. Pembangunan kembali Shrek mungkin tidak hanya ditunda, tetapi bahkan mungkin benar-benar dihentikan. Sepanjang semua ini, masih ada banyak cara di mana orang-orang dari Shrek dapat ditangani. Sangat baik. Semua yang Anda lakukan akan disimpan dalam catatan. Sekarang, tolong tunjukkan pada saya ide petugas Anda. Yue Zhengyu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan dia berbicara dengan tenang. Apa hakmu untuk menuntut agar aku menunjukkan kartu identitasku? Letnan Kolonel ini jelas lebih berpengalaman daripada Kapten. Sebagai seorang perwira berpangkat lebih tinggi dari Anda, saya pikir saya punya hak itu. Saat dia mengatakan ini, Yue Zhengyu menghasilkan buklet kecil. Itu juga biru, tetapi ada 3 bintang di atasnya. Pangkat seorang kolonel. Ini, ambil saja. Bakar ini juga jika kau berani. Yue Zhengyu mendorong ide petugasnya ke tangan Letnan Kolonel dan membuat gerakan mengundang. Ekspresi Letnan Kolonel sedikit berubah. Dia berbalik untuk melihat kapten di sampingnya. Pandangannya seperti bertanya, "Tidakkah Anda mengatakan bahwa ada Letnan Kolonel di sini? Kenapa dia seorang kolonel?" Dia membuka ide militer. Itu dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah petugas staf Kolonel Korps Tentara Federal Selatan. Yue Zhengyu. Dia telah membakar akta gelaran. Tetapi dia tidak berani melakukan hal yang sama pada petugas ide di tangannya. Ide perwira adalah bukti identitas prajurit. Dan orang ini adalah atasannya. Kami telah menyimpan rekaman visual dari semua yang Anda lakukan barusan. Anda bisa pergi. Kirim seseorang yang berpangkat lebih tinggi untuk menemui saya. Oh, itu benar. Saya akan mendistribusikan rekaman apa yang terjadi pada beberapa perusahaan media segera. Saya yakin Anda akan dapat melihat diri Anda di saluran yang berbeda dengan sangat cepat. Setelah Yue Zhengyu selesai, dia mengambil kembali ide petugasnya, melambaikan tangannya, dan kembali ke tanah konstruksi. Ini, sang letnan kolonel tertegun. Dia mengira Yue Zhengyu akan memukulnya dan bahkan telah menyiapkan pertahanan. Lagi pula itu adalah akta titel Akademi Shrek. Jelas itu sangat penting bagi Shrek Academy. Sebenarnya, ketika dia bergerak, hatinya terasa gelisah. Namun, dia dijamin akan dilindungi sebelum melakukan perjalanan ini. Sebuah batalion Mesha yang kuat 100 Mesha sudah bersiaga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mesha siap untuk meningkatkan konflik. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tanggapan mereka akan serendah ini. Itu seperti bola kapas. Rasanya seolah-olah mereka tidak punya apa-apa untuk dilawan. Pangkat yang lebih tinggi berarti keunggulan absolut. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa kembali ke tempat asalnya sebelum dia membuat langkah selanjutnya. Letnan Kolonel masuk ke mobil dengan alisnya yang dirajut rapat. Mobil-mobil polisi pergi dengan kekalahan lagi. Apa yang salah denganmu? Terdengar lolongan dari panggilan jiwa. Letnan Kolonel berkata dengan senyum pahit. Petugas senior. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia seorang kolonel. Dia mengungguli saya. Juga. Dia tidak menyerang saya dan bahkan mengatakan bahwa dia mencatat setiap tindakan saya. Saya pikir kita akan berada dalam masalah setelah ini. Omong kosong. Media berada di bawah kendali federasi. Masalah apa yang mungkin ada? Anda benar-benar tidak berguna. Anda tahu itu. Lupakan. Baru kembali. Panggilan jiwa berakhir. Dan Letnan Kolonel merasa tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya bersedia menangani pekerjaan ini. Nama Akademi Shrek memukul telinganya seperti guntur. Kami punya pesan singkat. Menurut laporan terbaru kami, pembangunan kembali Akademi Shrek telah dimulai. Layar jiwa di mobil polisi memainkan berita. Ketika dia mendengar nama Akademi Shrek, Letnan Kolonel mengalihkan pandangannya ke layar. Seperti yang diharapkan, layar menampilkan tempat konstruksi yang ramai. Chapter 1430, Unstoppable Reconstruction.
Ketika Shrek Academy menjadi sasaran amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, institusi terhormat menghilang ke udara. Namun, menurut laporan terbaru kami, Akademi Shrek tidak sepenuhnya hancur dalam ledakan itu. Selama serangan teroris yang mengejutkan itu, para guru Akademi Shrek mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindungi para siswa mereka. Para siswa dikirim ke tempat penampungan. Setelah mengalami banyak kesulitan, Shrek akhirnya dibangun kembali. Akademi terbesar di benua ini adalah tanah suci bagi banyak guru jiwa. Rekonstruksinya berarti bahwa penguasa jiwa di benua itu dapat menyambut kedatangannya kembali. Itu selalu menjadi misteri mengapa Shrek City ditabrak oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu. Dan pemerintah federal tidak dapat mencapai dasar misteri ini sampai sekarang. Orang bertanya-tanya apakah para penyintas Akademi Shrek tahu lebih banyak tentang kebenaran di balik ini daripada para pejabat. Beberapa saat yang lalu, rekonstruksi Shrek Academy ditantang. Pemandangan berubah, dan sirene yang meraung terdengar. Selusin mobil polisi memasuki lokasi pembangunan, dan teriakan kapten terdengar jelas melalui speaker layar. Ketika itu diputar di layar, kapten sedang duduk di samping letnan kolonel. Warnanya mengering dari wajahnya ketika dia menyaksikan laporan itu. 1 jam. Itu baru 1 jam. Bahkan pikiran letnan kolonel menjadi kosong. Apa kontrol atas opini publik? Apa yang terjadi? Mengapa serif dengan pangkat kapten memiliki wewenang untuk mempertanyakan rekonstruksi Shrek? Kita semua memiliki tanda tanya besar di atas kepala kita. Kota Shrek bersifat otonom, seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno ini. Itu tradisi. Sekarang Shrek sedang dibangun kembali. Apakah ini berarti bahwa tradisi ini tidak lagi berlaku? Jika demikian, kita harus bertanya, atas perintah siapa kapten ini bertindak? Mengapa mereka ingin melawan Shrek Academy? Kami tidak memiliki bukti. Tetapi ini mungkin merupakan petunjuk untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi itu. Laporan berita ini tidak secara implisit menyatakan bahwa mereka adalah pelakunya. Tetapi setiap kata sangat tajam. Ekspresi sang kapten sangat masam. Dia tidak punya cara membayangkan situasi yang harus dia hadapi setelah dia kembali. Akademi Shrek memiliki pengaruh luar biasa sementara dia hanya seorang kapten. Bukan siapa-siapa. Segera setelah kapten pergi, seorang letnan kolonel tiba. Suara reporter itu seperti palu raksasa yang melanda hati letnan kolonel. Pada saat itu, ia merasa sulit bernapas. Ini terlalu cepat. Sudah kurang dari 10 menit sejak perselingkuhan. Mungkinkah saluran berita menyiarkan ini langsung? Kemudian, dia melihat dengan sangat jelas judul akta membakar di tangannya sendiri. Setelah itu dia dengan sombong mengatakan bahwa itu tidak ada lagi. Kapten hanya memulai pertengkaran. Tetapi ia juga membakar akta gelar Shrek Academy. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Di tanah konstruksi Akademi Shrek, Yue Zhengyu berseru. Aku ingin berpura-pura sedikit di awal. Tapi aku berpikir lebih baik tentang itu. Aku orang yang sangat baik. Ketika dia mengatakan ini, dia mengeluarkan akta dari sakunya. Itu terlihat identik dengan yang terbakar. Setiap orang memiliki 1 atau 2 salinan. Mereka telah dipersiapkan dengan baik untuk rekonstruksi Shrek. Tang Wulin tersenyum tipis. Mari kita lihat berapa lama sampai mereka mengirim orang lain. Xie tertawa terbahak-bahak. Ketika air naik kita menggunakan bumi untuk menahannya. Ketika tentara datang, kami menggunakan seorang jenderal untuk menjaga mereka. Biarkan badai mengamuk dengan lebih ganas lagi. Mata Tang Wulin berkedip. Betul. Biarkan mereka semua datang. Saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan rekonstruksi Shrek. Pelacakan berita media terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga federasi bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan perintah lelucon sebelum berita tentang rekonstruksi Shrek sudah menyebar ke seluruh benua. Ketika rekaman kedua serif akan menyulitkan rekonstruksi Shrek keluar, emosi orang-orang berkobar lebih banyak untuk sementara waktu. Tempat pertama di mana masalah muncul adalah di dalam tentara federal. Apakah itu dari peringkat menengah atau lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan sulit muncul dan menyebar dengan cepat. Ketika Akademi Shrek dihancurkan, semuanya terjadi begitu cepat sehingga para elit yang lulus dari Akademi Shrek bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekarang setelah rekonstruksi Shrek dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil,
Alumni Shrek yang awalnya sangat gembira mendengar berita itu memutuskan untuk berhenti. Untuk sementara waktu, berbagai departemen federal menerima banyak sekali panggilan kemarahan. Para prajurit dan pejabat tinggi pemerintah telah menyuarakan kecurigaan mereka. Pada titik itu, beberapa pihak menyadari bahwa akan sulit untuk menghentikan rekonstruksi Shrek Academy melalui saluran resmi. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Shrek Academy telah memulai rekonstruksi di bawah kondisi yang tampaknya mustahil. Di bawah tekanan dari semua pihak, pemerintah federal tidak berani mengeluarkan perintah pembungkaman. Laporan tentang rekonstruksi Shrek Academy mulai menyebar seperti api. Namun, ada beberapa suara yang berbeda juga. Misalnya, ada radiasi berbahaya di tanah di samping reruntuhan tempat Akademi Shrek sedang dibangun. Bagaimana mereka dapat memungkinkan siswa untuk belajar di lokasi seperti itu? Hidup mereka akan beresiko. Juga, anggota Fakultas Akademi Shrek secara praktis musnah. Jadi bagaimana mereka mengatasi tugas mengajar? Ada juga yang berpendapat bahwa Shrek saat ini bukan lagi akademi besar seperti dulu. Bencana besar telah menghancurkan semua yang dimiliki Shrek, dan sebagainya. Namun, pada saat yang sama ketika suara skeptis tersebut disuarakan, tepi Danau Dewa Laut melihat lonjakan lalu lintas manusia. Yang pertama tiba adalah anggota keluarga siswa yang hidup kembali. Tidak ada yang lebih peduli tentang rekonstruksi Shrek daripada mereka. Anak-anak mereka yang masih hidup lebih penting daripada yang lain. Suara orang menangis dapat didengar di situs konstruksi Akademi Shrek hampir setiap hari. Shrek Academy membutuhkan waktu 3 hari untuk mendirikan penghalang isolasi skala besar pertama. Penghalang menutupi area di mana 3 blok pengajaran berada. Dalam area itu, tidak perlu mengenakan pakaian pelindung. Dan orang-orang bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Jaring kawat masih diperluas saat mereka terus menutupi pinggiran. Pada saat yang sama, Shrek Academy juga mengumumkan bahwa lokasi asli Shrek City adalah milik pribadi Shrek Academy. Tidak ada yang masuk tanpa izin. Orang-orang yang datang setelah anggota keluarga siswa adalah mereka yang datang untuk mengantarkan barang. Berbagai barang. Apakah itu berguna atau tidak? Berkerumun ke lokasi konstruksi dalam jumlah besar. Semua itu berasal dari alumni Shrek Academy. Alumni juga telah membentuk dana untuk rekonstruksi Shrek. Dan ada banyak yang berkontribusi padanya setiap hari. Dana akan dapat diakses langsung oleh Akademi. Efek dari panggilan klarion mulai terlihat. Tang Wulin meninggalkan Su Xiaoyan dan Tang Yinmeng yang bertugas menghubungkan dengan para lulusan. Jaringan seperti itu tidak ada di Shrek lama. Tetapi itu sangat penting bagi Shrek Academy yang baru. Semuanya berkembang dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana mereka. Yang membuat Tang Wulin dan teman-temannya penasaran adalah bahwa tidak ada tindakan yang diambil oleh Pagoda Roh setelah hari pertama. Pagoda Roh telah mengirim keranjang bunga untuk memberi selamat kepada Shrek atas rekonstruksinya. Setelah itu, mereka tidak mendengar apa-apa lagi dari mereka. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Bahkan kerumunan dari media yang datang untuk melakukan wawancara menipis. Seolah-olah semua orang mengharapkan sesuatu sementara rasanya seolah-olah angin kencang memperingatkan badai yang akan datang. Danau Dewa Laut sangat besar. Luas permukaannya setara dengan bekas kota Shrek. Setelah setengah bulan, jaring kawat hanya menutupi sekitar sepertiga dari keliling. Di sisi lain, kemajuan blok pengajaran Akademi Shrek adalah sesuatu untuk dirayakan. Setelah perangkat jiwa pelindung awal dipasang, siswa Akademi Shrek semuanya fokus pada pekerjaan konstruksi tambahan. Molan telah mengirim 2 tumpukan pandai besi lagi. Jika mereka terus begini, bangunan itu akan kurang lebih selesai dalam 2 bulan. Kemudian, mereka akan mulai menyiapkan interior. Pemasangan berbagai perangkat jiwa dilakukan di tengah hiruk-pikuk drum dan gong. Setelah penghalang pelindung dipasang, perangkat jiwa skala besar kedua yang dipasang adalah gelombang interferensi yang akan menghalangi radar dan satelit yang mencoba memonitor mereka. Bersambung.